Oke, yang penjelasan kemarin ada 8 kelompok makhluk yang kehilangan kesempatan untuk praktek ajaran mulia. Ya, dan hanya satu kelompok saja yang mempunyai kesempatan untuk bisa mempraktekkan ajaran mulia. Ya. Nah, kemarin Bante sudah menjelaskan sampai kelompok keempat yang dari 8 itu, yaitu mereka yang terlahir sebagai makhluk Brahma, ya, dan makhluk tanpa kesadaran atau asalnya satta, di mana makhluk ini pada saat kemunculan Buddha ya, terlahir di sana dalam arupa Brahma, sehingga kehilangan kesempatan untuk mendengar Dhamma. Ya, karena di arupa Brahma sangat lama sekali ya jangka waktunya, dan juga mereka tidak punya materi. Nah, untuk mencapai tingkatan-tingkatan kesucian harus ada nama dan rupa di awalnya. Jadi nama dan rupa harus ada, karena Vipassana itu akan menggunakan objek nama dan rupa. Ya, jadi kebenaran mula yang pertama atau dukkha sacca itu adalah nama dan rupa. Bisa dikatakan juga pancakanda. Ya, jadi harus komplit. Nah, jadi tanpa salah satunya, jadi pengetahuan Vipassananya tidak akan berkembang. Kira-kira seperti itu. Kecuali ketika misalnya terlahir di alam Brahmanya, minimal sudah Sotapanna. Kecuali di sana dia sudah menyelesaikan pengertian tentang rupanya. Jadi dia nanti hanya berlatih emphasize-nya di nama saja. Itu masih bisa terselamatkan, bisa dikatakan. Ya, tapi kalau hanya nama saja dia masih putujana, yaitu kerugian besar, karena jangka waktu yang sangat lama sekali dan mereka nggak akan bisa. Oke. Kehilangan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Nah, kita mengajarkan latihan samatha vipassana atau latihan khususnya samatha itu bukan tujuannya bukan untuk terlahir di alam Brahma, ya, bukan. Jadi jangan salah persepsi atau bagaimana, karena di luaran banyak sekali mempersepsikan misalnya latihan jana buat apa, mau lahir di alam Brahma gitu kan. Nah, itu sesuatu hal yang tidak benar. Artinya tujuan kita latih samatha untuk mengetahui kekuatan dari konsentrasi tersebut, yang mana nanti kekuatan dari jana, konsentrasi jana itu akan kita gunakan untuk bervipassana. Ya, kita akan gunakan untuk bervipassana. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat powerful. Ya, sangat-sangat mendukung dalam latihan vipassana. Dan kita akan punya banyak variasi latihannya. Latihan vipassana ketika seseorang dengan samatha yanika. Samatha yanika artinya dengan konsentrasi jana. Itu variasi latihannya akan sangat banyak dan akan membuka peluang kita sebesar-besarnya untuk bisa mencapai magga dan pala. Kira-kira seperti itu. Variasi latihannya sangat banyak sekali, luar biasa. Sehingga kalau gagal di sini kita coba yang lain, gagal di sini coba yang lain, mentok di sini coba yang lain, terus seperti itu. Jadi nggak bosan-bosan, variasi latihannya bisa sangat banyak. Karena latihan vipassana sekali lagi dengan berbagai metode sebenarnya, nama dan rupa, pancakanda, salayatana, 12 ayatana, 18 dhatu, paticca samuppada, terus juga patana. Itu adalah
metode-metode latihan vipassana. Bisa juga mahasatipatthana, yang berarti katakan baru 8. Dan masih banyak metode yang lain. Dengan abinya bisa juga seseorang berlatih vipassana dengan menggunakan abinya. Nah, jadi variatif sekali, itulah keindahan Dhamma. Mungkin banyak dari Anda belum mengetahui informasi ini kira-kira ya. Nah, makanya Dhamma begitu luas. Enggak cuma satu, karena sekali lagi murid Buddha banyak. Murid Buddha variasi. Jadi Buddha mengajarkan Dhamma sesuai dengan kecenderungan murid-muridnya. Akhirnya pengajaran Dhammanya beragam. Ya. Seorang bisa bervipassana dengan melalui anapanasati jhana, bisa. Bisa tanpa jhana, bisa. Ya kan, misalnya hanya 4 unsur saja, bisa. Kenapa tidak? Dengan anapanasati jhana bisa. Dengan misalnya 10 kasina sampai dengan jhana keempat saja, bisa. Dengan arupa jhana sampai dengan jhana ke-8, bisa juga. Apa yang nggak bisa? Asal tahu metodenya. Kira-kira seperti itu pengembangannya. Tapi ujung-ujungnya ya, syarat untuk vipassana harus mengerti nama dan rupa dengan jelas. Gitu, itulah dukkha sacca yang pertama. Lalu harus mengetahui sebabnya, sebab dari nama rupa itu sendiri. Artinya kita harus mengerti kama yang dihasilkan dari yang menghasilkan tubuh ini, yang menghasilkan nama dan rupa ini. Nama rupa ini kan akibat kan? Akibat dari apa? Dari sebab lampau, dari kama lampau. Nah, kita harus ngecek, menembus kehidupan lampau untuk bisa melihat karena kama apa kita dilahirkan saat ini. Itulah bagian paticca samuppada. Nah, baik, jadi untuk bisa mengetahui kehidupan lampau, itu bagian dari vipassana, atau bagian yang akan dijadikan objek untuk bervipassana. Karena sekali lagi objek vipassana itu akan ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ini akan dijadikan objek vipassana. Kenapa? Ya, bantu sekilas ini saja, sekilas info. Kenapa kita perlu mengetahui objek vipassana, misalnya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Karena kita membuat kemelekatan di 3 masa ini. Nah, tugas vipassana kita menghancurkan kemelekatan ini semua di 3 masa ini. Oke, kita mungkin bisa kuat konsentrasi kita, vipassana kita di kehidupan sekarang. Misalnya kita bisa atasi kemelekatan di kita, tapi kita punya potensi kemelekatan dari masa lalu yang belum teratasi, yang tersimpan di arus kesadaran kita. Ini pun makanya harus bergerak ke masa lalu. Kira-kira seperti itu. Ya, contohnya, kalau Anda ingat masa kecil Anda atau mungkin beberapa tahun lalu Anda punya trauma, Anda sedih enggak? Sedih kan, itu bentuk kemelekatan. Anda happy enggak kalau misalnya mendapatkan sesuatu lagi kecil? Itu juga Anda ingat misalnya mantan pacar Anda misalnya. Ya toh, itu juga teringat, itu bentuk kemelekatan dari masa lalu. Nah, itu yang harus dihancurkan, masa lalu, masa sekarang, dan apa yang kita bangun atau kita simpan kemelekatan dari masa lalu, ini akan berbuah di masa yang akan datang kan? Potensinya kan? Dan juga apa yang kita lakukan sekarang sebelum vipassana, itu juga kan kita bikin kemelekatan yang akan berbuah di masa yang akan datang. Itu logikanya. Jadi di masa datang ini numpuk potensi kemelekatan yang kita buat di sekarang dan di masa yang akan datang. Di masa yang lalu. Dan ini Bante hanya baru cerita satu kehidupan. Masa lalu kita emang dari satu kehidupan saja. Tumpukan kemelekatannya banyak. Makanya menghancurkan kemelekatan dengan vipassana perlu sampai masa lalu,
masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu metodenya. Ya, salah satu itulah paticca samuppada. Ketika Anda bisa menembus ini, Anda akan bisa merealisasi yang namanya samudaya saja. Ketika Anda bisa merealisasi nama dan rupa, mengerti pancakanda, kalau dalam Abhidhamma Anda mengerti 89 cita dan 52 cetasika. Berarti Anda sudah merealisasi namanya nama dan rupa. Anda merealisasi namanya dukkha saja. Anda merealisasi namanya nyana yang pertama, yaitu nama rupa pariccheda nyana. Itu nyana dari 16 nyana vipassana yang pertama. Itu muatan vipassana. Muatan vipassana yang harus kita bawa ya, dalam bervipassana. Oke, ketika Anda sudah memahami sebabnya, sebab dari nama rupa ini karena kama apa, ya Anda sudah merealisasi namanya samudaya saja. Sebab dukkha, yaitu ya awija, tanha, upadana itu sendiri dari kehidupan lampau. Ini harus direalisasi langsung. Kita akan mengajarkan meditator minimal 5-6 kehidupan lampau untuk melihat, mengecek 5-6 kehidupan lampau. Nah, itu gunanya variasinya akan kita pakai. Nah, itu akan sangat berguna dengan vipassana nantinya. Makanya vipassana begitu mulia karena muatannya begitu dahsyat. Pantas seseorang bisa mencapai tingkatan kesucian kalau memang muatannya benar, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, berarti hanya sekilas info saja. Ya, saya untuk vipassana. Karena untuk penjelasan ini bisa sampai pagi, kita nggak selesai satu hari juga. Agak sulit kalau nggak punya fondasi yang kuat secara ininya. Kita perlu kerja keras untuk melatih konsentrasi. Ya, dari samatha diperlukan gitu. Fondasi yang kuat sekali. Karena begitu fondasinya kuat, istilahnya kalau Anda bangun rumah, fondasinya kuat, Anda mau bangun rumah 10 lantai pun nggak masalah. Kira-kira. Ya, karena balik lagi muatan vipassana itu begitu mulia. Begitu agung. Ya. Mau dibilang seperti itu. Oke. Ya, nanti balik ke sini. Ya, sekilas saja untuk tahapan itu. Nah, jadi kelompok kelima yang memiliki tidak memiliki kesempatan untuk terlahir mempraktekkan ajaran mula, yaitu terlahir di tempat terpencil dan terbelakang atau suku terasing. Ya, siapakah? Ya, pada saat kehidupan Buddha yang terlahir di wilayah yang sangat jauh, terpencil di luar jangkauan ajaran Buddha, tidak memiliki kesempatan untuk mendengar Dhamma. Suku-suku hidup di hutan terpencil dan gunung-gunung, ya, tidak berpakaian, berburu binatang dengan panah atau tombak untuk makan. Ya, walaupun diberi rumah dan pakaian, mereka lebih suka kembali ke cara hidup mereka, hidup di dalam hutan. Ya, bisa dikatakan. Nah, di zaman dulu juga mungkin Buddha di Jambudipa nggak ada yang ke Indonesia. Ya, Pulau Indonesia kan sudah ada mestinya kan secara ininya, ya, tapi tidak ada secara ininya toh. Ya, mungkin sudah ada penghuninya atau yang lainnya gitu. Artinya terpencil. Nah, yang mereka pikirkan hanya makanan dan bersukaria saja. Tidak ada ketertarikan dengan Dhamma. Ya kan? Bagaimana untuk mendengar dan mempraktekkan Dhamma? Ya enggak? Orang yang tersuku terpencil. Nah, sekarang pun kalau mereka-mereka yang tinggal di luar daerah itu juga sangat sulit untuk kedatangan biku. Ya enggak? Mungkin bisa setahun sekali bikunya berkunjung ke mereka,
bagaimana mereka bisa merealisasi Dhamma gitu kan. Nah, ya kan, makanya beruntung nggak Anda tinggal di kota, gampang akses Dhammanya, banyak biku ya. Nah, keberuntungan lagi tuh. Nah, ya kan, sekarang apalagi mudah untuk akses informasi Dhamma melalui ya website atau email atau internet lah, medsos. Kira-kira suku terasing sampai sekarang pun mereka nggak pakai handphone, yang nggak ada medsosnya gitu kan. Mereka sulit untuk mengakses Dhamma itu sendiri. Nah, oke. Suku terasing ya. Lalu yang keenam adalah pemegang pandangan salah. Ya, walaupun mereka hidup sejaman dengan Buddha dalam wilayah yang sama dan mempunyai kesempatan bertemu dengan Buddha dan mendengarkan ajarannya, karena memegang pandangan salah, mereka kehilangan kesempatan baiknya. Ya, contohnya ketika Buddha berdiam di Savatthi, ya, orang ini pun berdiam di Savatthi. Dan jika dia tidak yakin Kamma dan Vipaka, apakah mungkin dia pergi mendengarkan Buddha? Gak mungkin kan? Gitu kan? Siapa sih usianya Buddha itu? Siapa sih petapa Gotama itu? Misalnya, gak mungkin. Ya. Ya, seperti pengikut Makali, Gosala, Purana Kassapa, petapa telanjang ya. Mereka pergi untuk mendengarkan Buddha. Rasanya enggak. Mungkin saja ada juga yang sekarang, siapa sih Bante Kondanya? Gitu kan, nggak kenal itu biasanya. Padahal nggak mulah, kurang top atau bagaimana? Itu akhirnya kehilangan kesempatan untuk belajar. Ada saja kan di dalam lingkungan Buddhis itu sendiri ada praksi secara ininya. Ada yang ya oke dengan samatha konsentrasi, ada yang ya langsung vipassana dengan variatifnya sekali. Begitu ada yang begini, nggak cocok lah, itu mah bukan ajaran Buddha. Ada yang bicara seperti itu. Gitu? Nah, itulah variatifnya. Ya, oke. Mereka yang kayak pemegang pandangan salah. Jadi ketika punya pandangan salah, mereka nggak akan mau mendengarkan Buddha, pergi untuk mendengarkan Buddha. Ya, seperti pengikut Makali, Gosala, Purana Kassapa, petapa telanjang, juga termasuk petapa Sanjaya Bela Puta yang Bante cerita kemarin, ya kan? Nah, dan mereka akan mempertahankan pendapat bahwa yang Biku Gotama ajarkan itu tidak benar, pasti. Ya, akankah mereka memberi perhatian pada Buddha kalau seperti itu? Istilah orang sekarang nih, kecap nomor 1 gitu. Ya kan, kecap nomor 1. Artinya enggak? Ngerti enggak Anda? Ya kan, ajaran saya yang paling benar nih. Siapapun akan bilang seperti itu. Itulah kecap nomor 1 gitu. Nah, orang-orang yang memiliki pandangan salah menolak adanya kamma dan hasilnya, menolak bahwa dana atau perbuatan memberi menghasilkan manfaat yang baik. Ya, mereka menolak. Mereka berpendapat hanya ada kehidupan sekarang ini saja, tidak ada kehidupan berikutnya setelah kematian. Menolak pendapat kusala dan akusala menghasilkan yang baik dan yang buruk. Pandangan salah, ya. Dan ada lagi ini natikawada atau nihilisme, ada 10 poin yang mereka pegang. Dana atau memberi tidak mempunyai akibat, sama halnya juga dengan pemberian. Juga untuk pengorbanan sia-sia, tidak ada hasil untuk kusala dan akusala. Tidak ada kehidupan sekarang, tidak ada kehidupan yang lain, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk yang akan dilahirkan, dan tidak ada orang suci seperti Buddha yang dapat menceritakan tentang kehidupan melalui pencapaian latihannya. Gitu. Ini adalah pandangan salah satunya. Ya, nihilisme, natikawada. Gitu. Nah, kira-kira apakah orang seperti demikian
membantu dirinya sendiri pada saat adanya pembabaran Dhamma dari Buddha dengan berusaha membebaskan dirinya sendiri dari samsara? Rasanya tidak. Mereka berpendapat mereka ajarannya paling benar, gitu. Bisa saja jika mereka mau dan dapat atau mampu menyingkirkan atau membuang keyakinannya, sehingga mereka bisa menerima dan mendengarkan apa yang Buddha ajarkan, asalkan mereka memiliki kecerdasan untuk memahaminya. Contohnya yang ini bisa menerima adalah Kassapa bersaudara. Ya, itu 1200 petapa. Nadi Kassapa, Gaya Kassapa, sama Maha Kassapa, yang petapa pemuja api. Ya, dia ditaklukkan oleh Buddha. Akhirnya mereka punya parami, ya, dan menjadi jadi kumpulan 1250 arahat. Yang saat itu di momen Magga Puja, ya, mereka datang tanpa diundang dengan abinya, kelompok mereka. Ya, itu adalah Kassapa bersaudara. Artinya mereka mau menyingkirkan, membuang keyakinannya, sehingga mereka bisa menerima dan mendengar apa yang Buddha ajarkan. Ada lagi poinnya adalah asalkan mereka memiliki kecerdasan untuk memahami. Artinya ada paraminya cukup, mau dikatakan seperti itu. Tetapi karena kurangnya keyakinan, mereka tidak akan tertarik, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri sendiri di samsara. Ya, contohnya seperti gambar ini adalah siapa, Anda bisa ngerti? Cinca, ya, petapa mengembara, ya kan? Dia malah memfitnah Buddha, ya kan? Dia nggak takut, bisa dikatakan. Akhirnya dia, ya, masuk neraka awici karena akibatnya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri dari samsara, padahal punya kesempatan. Ada Buddha pada saat itu, ya, karena itu karena kalau belum waktunya ya susah, ya, kalau belum waktunya kadang-kadang itu. Kadang kita nggak bisa paksa. Kita bilang ini bagus banget Dhamma, ini Anda harus makan nih, gitu. Kalau nggak doyan jangan dipaksa, nanti muntah istilahnya, gitu. Ya enggak. Kadang bagus menurut kita, ya belum tentu bagus untuk mereka. Mereka bisa terima. Kadang seperti itu. Ya, oke. Kelompok yang terakhir adalah yang ke-8, terlahir sebelum masanya Buddha. Nah, ini juga memiliki keberuntungan, terlahir sebagai manusia, memiliki kecerdasan, namun hidup pada saat Buddha belum muncul di dunia ini. Ya, tidak ada kesempatan, jadi kehilangan kesempatan yang bermanfaat karena kemunculan Buddha, dari Dhamma yang dibabarkan, dari praktek-praktek Dhamma itu sendiri. Gak ada yang jelasin duka saja, gak ada yang jelasin samudaya saja, gak ada yang jelasin niroda saja, gak ada yang jelasin misalnya magga saja itu sendiri. Mereka punya kesempatan, mereka kaya, mereka bijaksana, tapi sebatas itu saja. Buddha juga pernah mengalami itu. Buddha terlahir sebagai seorang kaya, seorang brahmana, dan Buddha memberikan persembahan yang luar biasa. Selama 80.000 tahun Buddha memberikan persembahan ke kira-kira ribuan orang setiap hari ketika tidak ada masanya Buddha. Dan itu hanya berakibat Buddha hanya terlahir di alam surga saja berkali-kali. Seperti itu saja. Persembahan yang luar biasa, tapi tidak maksimal, tidak membebaskan juga. Ya kan, Anda bayangkan 80.000 tahun loh, tiap hari pesta terus tiap hari. Hasilnya kasih makanan ke ribuan orang. Nah, luar biasa. Nah,
Itulah individu-individu yang kehilangan kesempatan untuk berlatih mempraktekkan Dhamma pada masanya Buddha, tetapi mereka masih bisa kaya raya dan hidup dan sukses dalam kehidupan. Ya, zaman sekarang juga banyak kan orang kaya tapi nggak kenal Dhamma gitu kan. Orang kaya nggak praktek Dhamma, ya mereka ya hanya sosial saja, social activity saja. Ya banyak sekali. Tapi ya mereka bisa sukses, tapi mereka kehilangan kesempatan untuk berlatih mempraktekkan Dhamma pada masanya zamannya Buddha. Mau dikatakan seperti itu. Nah, ini dah ke-8 kelompok yang kehilangan kesempatan. Apakah Anda salah satunya? Enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Nah, ya kan? Nah, bisa saja nih pemegang pandangan salah. Nah, ini yang ayo ya kan. Nah, ini yang harus Anda koreksi terus ya. Kalau enggak, dari semua keberuntungan yang kita punya, kita melewatkan kesempatan itu. Makanya ya itu yang Bante bilang kemarin, beruntung yang belum tentu beruntung. Ya enggak? Beruntung yang belum tentu beruntung. Oke. Nah, satu kelompok yang memiliki kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma terlahir pada masa zamannya Buddha sebagai manusia. Ya, ajaran Buddha masih ada, memiliki kecerdasan, memiliki kesempatan yang besar untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, Pancawagya, Agasawaka, Mahasawaka, murid-murid lainnya, termasuk ya Anda, termasuk kita. Nah, beruntung nggak? Beruntung kan? Apakah Anda murid Buddha? Ya. Nggak ada jawaban ini. Gimana nih? Anda muridnya Buddha atau supporternya Buddha aja nih? Nah, itu ya kita masih punya kesempatan ini, bisa dikatakan. Inilah orang-orang atau kelompok yang mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan atau berlatih jalan mulia, mempraktekkan Dhamma. Makanya sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Setidaknya ya Anda punya potensi nih, di sini. Ya, Anda praktek Dhamma beberapa hari, setidaknya Anda bikin potensi itu. Terus saja Anda perkuat potensinya dengan baik, sehingga keberuntungan Anda, keberuntungan kita tidak terlewatkan dengan sia-sia. Ya, mau dikatakan, karena balik lagi, terlahir sebagai manusia itu sulit. Ya, terlahir sebagai manusia itu sulit. Apalagi kenal Dhamma. Ya, udah kenal Dhamma, praktek Dhamma. Kenal belum tentu praktek loh. Setuju nggak? Kenal belum tentu praktek. Ya itu Buddhis KTP itu. Ya kan? Praktek belum tentu tembus. Ya kan? Tembusnya pun belum tentu tembus Maggapala. Ya kan? Nah, itu makanya ada lagi yang dikatakan di satu sutta, sangat sedikit orang-orang yang ideal. Nah, ya kira-kira ini sangat sedikit orang-orang yang ideal untuk itu. Nah, Buddha menjelaskan itu di Anguttara Nikaya. Di Anguttara Nikaya sutta nomor 337 sampai dengan 347 tentang Jambudvipa. Buddha menjelaskan perumpamaan. Seperti di Jambudvipa, sedikit taman-taman yang indah, hutan kecil, pemandangan-pemandangan dan kolam-kolam teratai itu sangat sedikit. Lebih banyak bukit-bukit dan lereng-lereng, sungai-sungai yang sulit diseberangi.
daerah yang banyak tunggul pohon dan semak belukar dan pegunungan batu cadas di Jambudipa. Mungkin kalau Anda pernah pergi ke India, mungkin akan mengerti ini. Karena banyak perbukitan batu cadas di India dan banyak daerah gersang yang jarang sekali taman-taman atau hutan kecil pemandangan yang indah-indah dikatakan. Sedikit juga makhluk-makhluk yang lahir di daratan. Nah, kalau Anda bisa perhatikan, daratan bumi sama lautan lebih banyak mana? Lautan kan? Lautan bisa dikatakan 2/3-nya, daratan 1/3. Dari bentuknya aja udah kita bisa setuju, ya kan? Nah, lebih banyak lebih sedikit lahir di daratan dibanding di lautan. Di lautan Anda bisa nonton di Discovery Channel ya. Ya, itu ikan, sekali nangkap ikan aja bisa puluhan ton. Ya kan, satu kapal. Itu yang kapal yang kecil. Puluhan ton itu entah berapa miliar ikan itu. Itu kapasitas populasi manusia aja sekarang di dunia 4 miliar kira-kira ya. Ya, kira-kira. Makanya ya, ada sekali sama kapal tangkap itu aja udah seimbang. Ya kan, yang nangkap kapal lebih banyak. Itu belum yang ketangkap. Lalu sedikit yang lahir di antara manusia. Nah, artinya yang jadi manusia itu sedikit. Di luar manusia lebih banyak. Ya enggak? Serangga, semut, kutu, nyamuk. Itu kan lahir di antara manusia toh. Ya kan? Lebih banyak mana? Lebih banyak mereka kan? Kita aja nih udah banyak nih. Ya adalah 70. Coba dibanding ada sarang semut aja. Satu misal di sini gitu. Ya kan, rayap aja. Wah, itu enggak kebanding kan? Ya, belum kecoa kalau itu. Nah, jadi lebih banyak mereka, dan setelah jadi manusia sedikit juga yang lahir di daerah pertengahan, di daerah kota. Ya enggak? Penduduk Jakarta 7 juta saja dibandingkan penduduk Indonesia yang 270 juta. Itu yang daerah perkotaan. Anggaplah kota-kota besar, ya 10% lah paling, dibanding yang kebanyakan di daerah luaran. Nah, udah lahir di kota juga sedikit juga yang bijaksana, sedikit yang intelijen, sedikit yang cerdas, yang sedikit yang mampu mengerti arti yang dinyatakan baik atau buruk, baik dan buruk. Jelas. Biasanya kalaupun orang pintar kalau udah ngelawan tradisi, udahlah, pokoknya mau gimana juga, udah ikut aja dah daripada salah gitu kan. Mau benar mau enggak, oke deh, daripada pusing kadang gitu. Kadang seperti itu kan, terkondisi, terjebak, ikut-ikutan saja. Atau mungkin dia membenarkan apa yang dia pikir benar, bukan benar sesuai dengan dhamma. Makanya di sini bisa dikatakan sedikit yang bijaksana, cerdas untuk mengerti arti yang dinyatakan baik dan buruk. Mungkin saja bisa, udahlah, cincai aja lah, korupsi nggak apa-apa lah, semuanya juga ini kok, ngerjain kok. Ya kan, orang-orang yang berdasi, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang pintar, tapi mereka membenarkan pelanggaran sila. Mau dikatakan seperti itu kan. Semuanya juga sama kok. Kalau enggak ya gimana? Beda sendiri malah aneh. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, lalu dari yang sedikit-sedikit itu juga sedikit yang memiliki mata kebijaksanaan. Ya, sedikit yang bisa menembus dhamma. Sedikit yang melihat tata gata. Sedikit yang mendapatkan dan mendengar dhamma dan winaya langsung dari Buddha. Nah, kita nggak punya kesempatan itu, ya kan, langsung ketemu Buddha saat ini. Tapi mungkin saja ada yang pernah sejaman dengan Buddha, mungkin saja kita pernah punya kesempatan. Lalu setelah mendengar pun sedikit yang setelah mendengar diingat di pikirannya.
Ya kan? Setelah sedikit juga yang setelah diingat memeriksa, menyelidikinya. Setelah menyelidikinya, sedikit juga yang mengerti arti dhamma dan mempraktekannya. Sedikit juga yang memunculkan atau mendapatkan rasa tergugah, kemendesakan atau sangwega dari dhamma yang membangkitkan rasa kemendesakan tersebut. Nah, sedikit juga yang punya sangwega, setelah terinspirasi, sangwega berjuang dengan sungguh-sungguh. Sedikit sekali. Dan setelah berjuang sungguh-sungguh, sedikit juga yang mendapatkan konsentrasi, keterpusatan pikiran untuk pelepasan. Dan itu pun setelah punya konsentrasi, sedikit yang mendapatkan rasa istimewa, makanan yang lezat, menikmati rasa dari arti, rasa dari dhamma, rasa kebebasan. Sedikit sekali. Ya, kurang lebih lah. Mungkin diantara kita juga di sini sedikit yang udah ngerti dhamma, tapi begitu ada hal-hal yang memang sesuatu yang bikin sangwega, ya belum tentu bergerak gitu, ya kan? Nah, mungkin contohnya aja deh, contoh simpelnya, ya tanda sangwega itu apa yang bisa membangkitkan sangwega adalah ketika melihat bayi, ketika melihat orang tua, ketika melihat orang sakit, ketika melihat orang mati, ketika melihat orang yang dipenjara, dihukum. Ini hal-hal yang bisa membangkitkan sangwega secara dhamma. Nah, bagaimana respon kita terhadap ketika melihat ini semua? Pasti ya biasa aja, itu bukan sesuatu yang gimana gitu. Nanti kasih contoh aja, selalu ini ngelihat bayi ketika saudara kita atau teman kita lahiran gitu, ya pasti bilangnya semoga jadi anak yang pinter ya. Oh, anak-anaknya mirip sama mamanya loh, cantik gitu. Pasti responnya gitu. Ya kan? Jangan nyusahin ya, semoga ya cepat sukses, bisa bantu orang tua, jadi anak baik. Bukan berpikir bayi ketergantungan terhadap orang lain sangat tinggi sekali. Bayi sangat bergantung sama orang lain, sangat tergantung. Tidak ada bantuan orang lain, dia akan kesulitan untuk hidup. Tidak ada yang bersihin pupnya, tidak ada yang gantiin popoknya, tidak ada yang bersihin kotorannya, tidak ada yang kasih makan. Kalau saya dilahirkan, saya akan jadi bayi lagi yang akan menggantungkan hidup saya kepada orang lain. Sangat menderita bergantung kepada orang lain. Sangat sungguh tidak menguntungkan sebenarnya. Nah, itu perenungan ngelihat bayi itu secara dhamma. Wah, dengan begini saya nggak mau terlahirkan lagi. Karena kalau saya dilahirkan pasti akan begini lagi. Benar nggak? Mau jadi apapun, Anda jadi binatang, tergantung sekali sama orang tua. Betul kan? Jadi bayi, anak manusia sama juga. Memang bayi bisa cari makan sendiri? Gak mungkin. Bisa bersihin kotoran sendiri, dibersihin. Ketergantungannya sangat-sangat tinggi. Bukan sangat tinggi lagi, memang sepenuhnya bergantung dari orang lain, dari kebaikan orang lain. Hidup bergantung kepada orang lain sangat tidak mengenakan, sangat penuh ketidakpastian. Itu filosofi ini dhammanya ya. Kalau saya dilahirkan lagi, saya akan mengalami seperti ini, akan terus berulang. Makanya ya saya akan berlatih untuk supaya tidak dilahirkan lagi. Nah, langsung latihan meditasi. Jadi biku, jadi syale. Nah.
Ada nggak gitu? Ya kan? Sedikit yang udah ngerti Dhamma pun memunculkan sangwega. Walaupun udah muncul sangweganya, aduh, anak saya masih kecil, Bante. Belum apa-apa, ini masih ada kemelekatan, tanggung jawab misalnya. Aduh, ini cicilan belum lunas, Bante. Nanti punya utang lagi. Mundur lagi, pupus lagi sangweganya. Aduh, misalnya inilah orang tua nggak ada yang bantuin lah, Bante, ini itu, banyak. Nanti kalau anak alasannya anak kecil sekarang, nanti anaknya udah lulus kuliah, udah gede, cucunya masih ada, Bante, nggak diurusin. Nggak habis-habis ya, harus ngomong cucu. Aduh, makanya sedikit akhirnya ini filter alamiah secara ininya. Dan juga sedikit yang setelah meninggal, sedikit yang jadi manusia, lahir lagi jadi manusia dan dewa. Sedikit juga yang dari dewa lahir lagi jadi dewa dan jadi manusia. Sedikit yang lahir di makhluk apa ya, lahir lagi jadi manusia dan dewa. Sedikit. Makanya kan ada ungkapan, kita lahir sebagai manusia ini udah kayak lagi jalan-jalan aja, lagi tour ini, lagi pelesiran. Mau dibilang gitu. Iya, karena sedikit. Oke, ini pertanyaan ini juga sering Mati bilang. Oke, kalau menurut Anda, berikutnya Anda mau kemana nih? Kalau menurut Anda, Anda yakin bisa lahir minimal di alam dewa atau di alam manusia? Yakin nggak? Ayo kita diskusi nih. Yang ini yang udah tahu mungkin tahu arah jawabannya kemana gitu. Yang belum tahu, kira-kira menurut Anda dalam satu hari berapa banyak Anda bikin karma baik, berapa banyak Anda bikin karma buruk? Kalau bukan retret ya. Kalau bukan retret ya. Ayo, dalam 24 jam berapa banyak? Oke lah, potong tidur 8 jam deh, 16 jam sehari. Berapa banyak Anda bikin karma baik? Berapa banyak Anda bikin karma buruk? Enggak ada jawaban. Kelihatannya sih banyakan karma buruk ya. Oke lah, bikin karma baik sejam 2 jam deh. Oke. Dana Anda tiap hari dana enggak? Enggak. Jaga sila tiap hari jaga sila enggak? Enggak juga. Gimana ini? Meditasi enggak? Enggak juga. Kalau lagi sempat aja. Gimana coba? Gimana mau ke alam dewa? Oke dah. Potong lagi dah. Berbuat baiknya 4 jam dah. Berbuat baik 4 jam. 16 jam kurangin 4 jam. 12 jam. 12 jamnya ngapain? Nonton drakor, terus dengerin gosip gitu ya. Nah, itu nambahin apa itu? Nambahin kilesa, nambahin karma buruk, ya kan? Aduh, ya enggak? Nambahin loba, nambahin dosa, nambahin moha. 12 jam loh. Ini Bante pukul rata-rata aja deh ya. 12 jam sehari atau 10 jam sehari nambahin kilesa. Kemana kita? Kira-kira yakin dalam dewa? Ya kan? Begini miliaran momen kesadaran loh. Iya loh, ini jentikan jari. Gimana kalau 10 jam? Itu yang paling pendek. Kalau tanpa sadar kita benci orang sampai bertahun-tahun, gimana tuh? Ya kan, jadi musuh bebuyutan.
Gimana tuh? Tahun-tahunan loh kita benci, sebel sama orang misalnya. Apa yang akan terjadi? Jadinya kita nggak kendaliin loba kita, misalnya ketemu makanan ini, ini nafsu, hajar aja terus, darah tinggi juga biarin, kolesterol juga oke, gitu, ada obat. Ya enggak, asal ada sikat. Gimana coba? Nambahin apa? Nambahin kilesa. Betul enggak? Makanya bener kan, sedikit yang terlahir sebagai dari manusia, sedikit yang terlahir sebagai manusia lagi atau jadi dewa. Kenyataannya seperti itu. Anda mau tinggal di wihara, jaga sila, terus latihan meditasi, gak sanggup, Bante, belum sanggup. Ya enggak. Retret aja kalau liburan doang kan, gitu. Itulah makanya sedikit sekali, makanya lebih banyak, Buddha katakan lagi, banyak makhluk yang terlahir di air, terlahir di mana saja di antara manusia, lahir di daerah terpencil, suku terasing, banyak yang tidak bijaksana, bodoh, dungu, tumpul, tidak mampu mengerti arti yang dinyatakan baik dan buruk, kebingungan dan tenggelam dalam ketakutan, awija, lebih banyak tidak dapat bertemu dengan tata gata, lebih banyak yang tidak dapat dan mendengar langsung dhamma dan winaya. Setelah mendengar tidak mengingat atau di pikiran, mengingat juga tidak diselidiki arti dari ajaran tersebut, lebih banyak tidak mengerti arti dhamma, makanya tidak praktek, tidak berlatih sesuai dengan dhamma. Tidak, akhirnya lebih banyak yang tidak dapat memunculkan rasa kemendesakan, rasa tergugah dari sesuatu dhamma yang bisa membangkitkan rasa kemendesakan tersebut. Ketika terinspirasi, lalu dia juga muncul sangwikanya, tidak banyak yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Juga tidak banyak yang mendapatkan konsentrasi keterpusatan pikiran karena pelepasan. Juga tidak banyak yang tidak mendapatkan makanan lezat dan hidup hanya membawa sisa-sisa saja yang ada di mangkuk istilahnya. Dan juga banyak yang tidak mendapatkan rasa dari arti, rasa dari dhamma, rasa dari kebebasan. Dan setelah meninggal lebih banyak yang terlahir sebagai manusia, dewa dan makhluk-makhluk apaya, mereka akan lahir lagi di neraka, alam binatang dan di alam peta. Lebih banyak ya. Makanya kan Anda beruntung bisa kenal ini. Tapi apakah Anda beruntung yang memang beruntung, atau beruntung yang belum tentu beruntung? Nah, ya enggak? Gimana? Cialang, Cierna? Ya enggak. Makanya kita harus jaga keberuntungan ini. Kita harus betul-betul praktek dhamma. Sudah mendesak sebenarnya secara ininya. Ya, sangat mengerikan. Bukan Bante nakut-nakutin ya, tidak. Kenyataan, fakta. Makanya itulah pentingnya kita mendisiplinkan diri ya untuk praktek dhamma sesungguhnya. Asalkan Anda mengerti tujuannya, Anda ngerti dulu poinnya, lalu Anda akan tempatkan, oh ya saya harus seperti ini. Ya seperti yang sekarang retret ini, nggak semua orang bisa punya kesempatan, dan juga nggak semua orang mau ikut retret. Anda mau ikut retret, Anda punya kesempatan, berarti ada potensi itu. Ada potensi keberuntungan itu yang bisa diolah lagi kemudian hari, ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi ya. Karena memang sekali lagi nggak ada sesuatu yang tanpa sebab, nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk muncul tanpa sesuatu sebabnya. Ada kecenderungan-kecenderungan itu yang dibuat, yang dibentuk dari kecenderungan masa lampau. Ya, dari praktek Anda yang sebelum-sebelumnya akhirnya mengarahkan Anda sampai titik sekarang. Kira-kira seperti itu.
Makanya ya manfaatkanlah ya keberuntungan-keberuntungan yang kita punya, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung, yang memang benar-benar beruntung, yang bisa mempraktekkan dhamma, ya mempraktekkan dhamma, ya praktek dhamma, dana, sila, samadhi, itu adalah praktek dhamma yang pada akhirnya membuat kita diuntungkan dan kita mendapatkan keuntungan dari keberuntungan itu. Apa keuntungannya? Kualitas batin kita jadi lebih baik. Praktek dhamma akan mengarahkan seseorang jadi lebih baik. Itulah keuntungannya. Ya, kalau Anda praktek dhamma tapi tidak jadi lebih baik, ada yang salah dari konsep Anda, bukan dhammanya yang salah. Ya, pemahaman kita terhadap dhamma itu yang bermasalah. Jadi harus dirubah. Ya itu makanya semoga kita bisa mendapatkan keuntungan dari keberuntungan tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul manfaatkan dengan baik kesempatan ini, kesempatan yang ada. Berarti balik lagi ke yang sebelumnya, kesempatan tidak datang 2 kali, ya kan? Dan kita tidak selalu mendapatkan kesempatan yang baik selamanya. Ketika ada kesempatan, lakukan seperti yang Anda lakukan saat ini. Anda memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Berikutnya, ya gunakan kesempatan ini dengan baik ketika ada kesempatan muncul. Sekali lagi, ya semoga ya kita semua jadi orang yang beruntung, yang memang beruntung, yang bisa mendapatkan keuntungan dari keberuntungan yang ada. Sadu, sadu, sadu.